Persahabatan Natasha Rizky dan Dian Ayu tak terasa sudah berjalan 3 tahun. Keduanya sering terlihat menghabiskan waktu bersama. Seperti halnya beberapa waktu lalu, Natasha dan Dian Ayu bermain pedal bersama. Keduanya terlihat kompak satu sama lain. Saking kompaknya, Dian yang aktif berolahraga sengaja mengajak Natasha yang memang sedang program menurunkan berat badan. Natasha yang tidak pernah bermain pedal akhirnya jadi sering bermain karena Dian yang selalu rutin bermain bahkan ikut turnamen pedal. Gak ngerti Gak ngerti mau jadi apa sebetulnya. Gini-gini aja, lagi seru-seruan karena sebenarnya karena mau turnamen juga sih ya. Turnamen mau daftar pon dia. Iya, nggak maksudnya turnamen seru-seruan ya, bukan turnamen atlet olimpiade ya. Seru-seru aja sih, kan sebenarnya kita ibu-ibu pada umumnya kayaknya ya ikut-ikutan pada olahraga gitu aja sih Kak. Sebetulnya kita alih-alih mau jadi atlet ya. Tapi sebetulnya ya nggak tahu sih, aku sih nggak jago ya, tapi emang seneng aja karena mungkin lebih ke olahraganya juga kali gitu. Terus aku juga habis diet juga kan, jadi kayak pengen stabil juga berat badan. Kalau tetap gerak tuh kan tetap enak lah gitu. Apalagi ada teman-teman juga sering main di sini, jadi ya udahlah. Sehat aja lah, sehat terus ya happy-happyan karena intinya mainnya kan bareng teman-teman juga kan, maksudnya bukan yang kita berdua tuh belum sampai yang join klub mana yang belum kita kenal tuh nggak sejauh itu sih, bener-bener yang kalau ada teman ngajakin baru ayo gitu. Iya, seru aja sih buat bener-bener yang penting badan tuh gerak gitu, sehat gitu, enak aja. Mengisi waktu luang dengan bermain pedal menjadi quality time antara Natasha dengan Dian sebagai sahabat. Memang sebenarnya bukan hanya antara Natasha dengan Dian saja bersahabat, melainkan ada artis Nina Zatulini dan Ratna Galih yang menjadi circle persahabatan mereka. Namun, karena Nina dan Ratna Galih tinggal di luar Jakarta, maka Natasha dan Dian yang paling sering menghabiskan waktu bersama. Namun, meski tinggal berjauhan, tidak lantas membuat persahabatan keempat seleb hijaber tersebut renggang. Mana nih yang berdua nih? tinggalnya jauh sih. sih. Soalnya tinggalnya jauh kan. Di Bali, satu di Bali, satu di Makassar. Jadi emang kita yang paling sering di sini gitu. Ya alhamdulillah sih seneng ya, karena emang kita kurang lebih udah 3 tahunan lah ya. Alhamdulillah berempat 3 tahunan. Tapi sebetulnya kalau yang mempersatukan bangsa ini adalah aku gitu. Dia temannya Ratna, dia temannya Nina, dan dia temanku. Kalau diketemukan lah jadi kita teman sama-sama gitu. Tapi maksudnya meskipun kita nih orang-orang lihat kita bersahabat, itu bukan berarti kita nggak ada waktu sama orang lain. Maksudnya dia juga punya sahabat lain juga di luar berempat. Aku pun, Ratna pun, Nina pun gitu. Jadi kalau lagi kangen ketemu gitu. Kalau nggak minimal video call. Yang paling aktif sih udah pasti WhatsApp ya, WhatsApp. Ada aja lah yang 3 tahun menjalin persahabatan tentu tidak selalu terlihat mesra satu sama lainnya. Apalagi Natasha dan Dian dipisahkan oleh jarak dengan Nina dan Ratna, sehingga terkadang ada saja masalah yang terjadi di antara mereka. Susah sih, karena kan tinggalnya jauh-jauh gitu, kita doang yang tinggal di Jakarta, cari momen. Makanya kita kalau misalnya pergi bareng tuh ya kita safar, emang direncanain gitu. Dan kan teman-teman suka ngelihat ya kita seru banget persahabatan, masya Allah gini-gini ya, tapi kita takut juga sih ya diuji, maksudnya semoga Allah jaga terus, karena kan lagi-lagi yang namanya sahabatan tuh nggak mungkin manis-manis doang, itu kan kita posting emang yang happy-happynya aja, tapi kita juga ada banget lah, justru sahabat yang bener kan harusnya begitu, kalau manis-manis doang ya berarti temen lucu dong. Alhamdulillah masih dikasih sama Allah tuh ujian, tapi bisa kita selesaikan sejauh ini, makanya ya udahlah gitu. Kekompakan lain antara Natasha dengan Dian adalah mesranya saat Dian membonceng Natasha di motor gedenya. Banyak netizen yang iri melihat manisnya bahasa tubuh mereka saat sedang di atas motor. Dian seolah menjadi orang yang melindungi Natasha saat berada di atas motor. Kita berdua sih ya. Iya, kita berdua motor. Ratna juga di Bali tuh motoran, Vespaan gitu. Karena emang kan di Bali kayaknya aktivitasnya lebih enak motoran gitu. Kalau di sini ya kalau kita berdua lagi tiba-tiba BM aja. Dan emang Umi yang bisa. Aku kan bagian pengikut Umi, ya, bonceng. Tujuannya mau kemana nih? Nah, dia udah kita online, online. Ojolnya dia. Yang membuat persahabatan Dian dan Natasha awet ternyata bukan soal selalu mendukung setiap apa saja yang salah satu di antara mereka lakukan. Justru bentuk support mereka adalah saling mengingatkan tanpa tedeng aling-aling. Sehingga
Kadang timbul benturan, namun walau begitu, baik Natasha maupun Dian tidak pernah meninggalkan jika di antara mereka ada yang terpuruk. Tapi kita tuh lucunya support kita tuh bukan support yang kamu harus ini, enggak. Kita tuh lo makanya. Justru dikapok-kapokin, tapi maksudnya ada yang pernah bilang gitu, kalau sahabat itu justru diingetin, kalau perlu dipukul, diingetin apa, tapi jangan pernah ditinggalin gitu kan. Jadi ya saling ingetin aja. Kalau udah mulai berlebihan, mulai melenceng, itu semua pasti akan teriak pada waktunya. Persahabatan Natasha Rizky, Dian Ayu, Ratna Gali, dan Nina Zatulini banyak yang mengacungi jempol. Meski baru 3 tahun, namun mereka mampu menjaganya hingga tak terpisahkan. Sangat kontras dengan persahabatan Nikita Mirzani dengan Fitri Salhuteru. Bertahun-tahun dekat bak saudara, namun kini Nikita dan Fitri bagaikan air dan minyak yang sulit disatukan. Padahal jauh sebelumnya, persahabatan Nikita dan Fitri pun sangat terlihat saling mendukung satu sama lain. Lebih dari itu, Nikita sering bergantung dengan Fitri jika sedang menghadapi masalah. Dan pemandangan kemesraan Nikita dan Fitri kini hanya kenangan. Ironisnya kini, saat Nikita sedang berseteru dengan Reza Gladys hingga ke persidangan, Fitri Salhuteru malah berpihak pada Reza Gladys. Fitri yang saat Reza Gladys hadir sebagai saksi di persidangan, ikut mendampingi Reza dan memberi dukungan pada dokter kecantikan tersebut. Seolah ingin sekali melihat mantan sahabatnya itu duduk di kursi pesakitan di hadapan hakim. Persidangan Nikita sudah sejauh manapun, Fitri selalu memantau. Bukan itu saja, Fitri pun selalu mengkritisi hal-hal yang dianggapnya janggal ketika sidang berlangsung. Sahabatan, ya saya dukung Reza Gladys. Saya tahu kebenarannya, seperti apa faktanya, kebenarannya seperti apa, dan saya akan selalu berdiri di kebenaran dan membela yang benar. Kali ini saya merasa Reza Gladys itu yang benar. Saya tahu semua. Karena saya berprinsip yang bukan menjadi urusan saya tidak perlu komentari dari awal. Cuman ini beberapa media kan selalu pendapatnya. Kalau nggak dikasih pendapat nanti kalian berpikir ya enggak kan. Oh kemana sih ya? Kalau kalian melihat bagaimana saya berteman, bergaul, saya selalu membela yang benar. Dan kali ini saya bisa mengatakan Reza Gladys yang benar. Menurut saya ya. Berpihak pada kebenaran, hal itulah yang menjadi alasan kuat Fitri berbalik arah membela musuh Nikita. Bukan karena ada anggapan kalau sikap Fitri membela Reza Gladys karena kadung sakit hati dengan Nikita dan menjadikan kasus yang dihadapi Reza Gladys sebagai alat balas dendam kepada Nikita. Fitri menegaskan jika dirinya memang sudah tidak sejalan lagi dengan Nikita dan tidak memasalahkan jika persahabatannya dengan Nikita akhirnya harus berakhir. Ya wajar, namanya terdakwa. Terdakwa selalu begitu, selalu nggak semua terdakwa yang merasa dirinya benar, nggak merasa dirinya salah gitu ya. Kalau misalnya ada terdakwa yang merasa oh dirinya tidak bersalah, ya buktikan aja, simpel kan. Ini sidang masih berjalan. Kalau memang si terdakwa ini tidak merasa bersalah, ya buktikan saja. Ya sudahlah, semua orang juga kan pernah punya. Jangankan kita berkawan ya, suami istri aja bisa berpisah, apalagi sekedar kawan doang ya. Nggak masalah, hal biasa ya. Nggak penting. Harapannya ini menjadi pembelajaran buat para pengusaha skincare khususnya, bersainglah secara sehat, bertarunglah di dunia usaha ini secara sehat, hindari bentuk-bentuk black campaign yang kira-kira merugikan. Meski sudah merelakan putusnya persahabatan dengan Nikita, namun Fitri masih sering melampiaskan perasaan kecewanya pada Nikita dengan kalimat-kalimat yang memojokkan dan menyerang Nikita lewat kasusnya dengan Reza Gladys. Namun jika diamati dari perkataan Fitri, tersirat masih ada rasa sayangnya kepada Nikita. Fitri masih memberi nasihat kepada Nikita lewat media yang mewawancarainya. Soal dendam pada Nikita pun diperkuat oleh sahabat Fitri Salhuteru, Marisha Ica, yang menegaskan jika sikap Fitri membela Reza Gladys tidak bertujuan untuk balas dendam pada Nikita. Nggak usah pakai inisial, karena kan udah disebut di pengadilan itu Dokter Oki sama siapa tuh, Samira. Ya sudah, itu aja. Kita kalau namanya udah dibacakan di depan persidangan, ya sudah, kenapa harus pakai inisial kan, biar kalian juga aware nih apa peran Dokter Oki di dalam urusannya terdakwa ini, apa peran si Samira ini di dalam urusan ini. Saya sudah bilang dari awal bahwa si terdakwa ini tidak sendiri. Terbukti kan dibacain bagaimana percakapan antara Dokter Oki dengan Nabil, bagaimana dengan kita, bagaimana itu terjadi. Saya harus menggunakannya karena kasihan. Saya jujur ya, di dalam hati kecil saya walaupun saya gedek sama terdakwa ini, untuk kasus ini dia tidak sendiri.
kasus terdakwa ini, ya dia harus ngomong. Kalau dia sayang sama anaknya, dia harus ngomong siapa yang ada di belakang dia ini. Jadi jangan kalian oh kasihan dia punya anak, dia harus kasihan sama diri dia sendiri. Dia harus ngomong siapa di belakang dia, biar apa? Biar hukumannya ringan. Kalau dendam ya, mungkin ya